Shalom, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat bergabung kembali dalam program Bekal Hari. Untuk Anda yang pertama kali mengikuti program ini, saya merasa sangat terhormat sekali bisa menerima Anda di sini. Program ini adalah program Saat Teduh setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 6 pagi yang saya percaya bisa menjadi bekal rekan-rekan setiap hari dalam menjalani kehidupan karir, bisnis, keuangan, keluarga, dan pelayanan rekan-rekan semua. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sembah Tuhan. Worship you, worship you, worship you, worship you. My heart longs to worship you, and my soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you.
Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Kau juga yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan firman ini. Kami percaya Engkau akan menyegarkan kami Tuhan. Membangkitkan kami ya Tuhan. Memberikan kemenangan kepada kami pada hari ini. Saat ini kami berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada kami Tuhan. Untuk menjadi bekal hari ini. Untuk kami melanjutkan pekerjaan kami, bisnis kami. Aktivitas apapun dalam hidup kami. Baik dalam hubungannya dengan keluarga, dengan pelayanan, dengan apapun yang kami lakukan. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan melalui firman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi setiap saudara-saudara, rekan-rekan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biar mereka semakin mengalami keajaiban demi keajaiban Tuhan setiap harinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Rekan-rekan semua, hari ini hari kedua program Bekal Hari. Tema hari ini adalah para pengejar janji Tuhan. Kemarin kita membicarakan tentang anugerahnya yang berharga. Esau memandang hina anugerah Allah dalam bentuk hak kesulungan tersebut. Yang Bapak Ibu, yang saudara-saudara perlu tahu, rekan-rekan perlu tahu, Yakub di usia yang sama dengan Esau, yaitu umur 15 tahun. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan belum tahu bahwa beberapa ahli mengatakan usia mereka saat itu 15 tahun. Saat terjadi pertukaran antara hak kesulungan dengan kacang merah, usia mereka ada 15 tahun. Mungkin masih sekitar SMP, mau masuk SMA begitu ya. Jadi masih masa-masa yang sangat menyenangkan buat anak-anak. Rekan-rekan, saudara-saudara, bayangkan kalau anak kita yang masih SMP sudah mengerti apa yang dia tuju. Itulah Yakub. Yang saya mengerti dari cerita ini adalah Yakub tidak pernah menipu Esau. Mereka hanya sekedar bertransaksi aja. Tidak ada penipuan di dalamnya. Kenapa Yakub meminta hak kesulungan? Karena Yakub sangat tahu apa yang dia inginkan. Sedangkan Esau adalah seorang yang tidak peduli. Yakub ingin sekali hak kesulungan. Kenapa? Karena Yakub mengerti janji Tuhan di dalam hidupnya. Sekali lagi, di umur 15 tahun, Yakub sudah tahu apa yang dia inginkan. Apa itu? Janji Tuhan. Apa janji Tuhan buat Yakub? Bahwa Esau akan menjadi hamba dari Yakub. Yakub mengerti betul hal itu. Lalu dari mana Yakub tahu janji itu? Siapa lagi kalau bukan ibunya, Ribka. Firman Tuhan katakan Esau dekat dengan Ishak. Yakub dekat dengan Ribka. Ribka lah yang sebenarnya mendapatkan janji Tuhan untuk Yakub. Lalu kapan Ribka dapatkan janji Tuhan itu? Saat Esau dan Yakub akan dilahirkan. Pada waktu itu rahim Ribka bergejolak. Seperti ada pertentangan di rahimnya antara kedua anak ini. Lalu Ribka bilang, Tuhan kenapa begini? Dia berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, begini bunyi ayatnya. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Janji Tuhannya adalah bahwa Esau akan menjadi hamba dari Yakub. Dan saya yakin Ribka sebagai ibu memberitahukan hal ini kepada Yakub. Apalagi Ribka dekat dengan Yakub. Bahkan saya yakin Ribka menyampaikannya berulang-ulang kepada Yakub.
Seperti saat-saat ini saya dengan istri saya, kami seringkali menceritakan proses kelahiran anak-anak kami kepada mereka sejak mereka kecil. Bagaimana pergumulannya, bagaimana mereka hampir tidak selamat, bagaimana istri saya pun hampir tidak selamat. Kami beritahukan kepada mereka. Lalu kami juga beritahukan kepada mereka apa janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada saya, kepada kami waktu itu saat mereka lahir. Bahwa Ethan akan diberkati, Ethan anak pertama saya, akan diberkati. Dan dia akan memberkati bangsa-bangsa. Bahwa Tuhan akan menempatkan nyanyian baru dalam mulut Esai anak saya yang kedua. Dan banyak orang melihatnya menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Kami menyampaikan itu berulang-ulang kepada mereka. Dalam doa-doa kami saat ini, kami juga melakukan doa-doa keluarga setiap malam. Saya juga sampaikan kepada mereka, kami sampaikan kepada mereka, dan kami perkatakan dalam doa-doa kami. Jadi mereka mengerti kisah saat mereka dilahirkan dan apa janji Tuhan untuk mereka ketika mereka lahir. Dan saya yakin, karena Yakub dekat dengan ibunya, maka janji Tuhan itu disampaikan berulang-ulang kepada Yakub, sehingga terinternalisasi dalam diri Yakub. Keren ya bahasanya. Jadi saat Esau meminta sup kacang merah, yang muncul pertama di kepala Yakub adalah hak kesulungan. Itulah yang dia minta. Di sini kita belajar bahwa mari perkatakan janji Tuhan kepada anak-anak kita. Sedemikian sehingga di masa muda mereka sudah tahu apa yang mereka inginkan. Sekali lagi, saya tidak ada melihat penipuan yang Yakub lakukan. Saya percaya Yakub bukan penipu, menurut saya. Tetapi Yakub adalah seorang pengejar janji Tuhan. Dia dan ibunya adalah para pengejar janji Tuhan. Tahukah saudara siapa yang berkata bahwa Yakub menipu Esau 2 kali? Esau sendiri. Esau yang bilang bahwa Yakub menipunya 2 kali. Ayatnya ada di Kejadian 27 ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Tetapi kalau saya baca ceritanya, itu bukan penipuan. Esau meminta kacang merah, Yakub meminta untuk ditukar dengan hak kesulungan. Apakah itu penipuan? Itu transaksi dagang biasa menurut saya. Arti menipu menurut KBBI adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu, dan sebagainya. Dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Yakub tidak berbohong pada saat itu. Dia jelas sekali meminta hak kesulungan. Yang salah adalah Esau. Kenapa dia dengan santainya mau memberikan hak kesulungan hanya untuk sup kacang merah, dengan alasan bahwa dia akan mati kalau tidak memakannya. Yakub sudah diindoktrinasi oleh mamanya bahwa abangmu akan menjadi hambamu. Karena itu Yakub meminta hak kesulungan Esau. Sekali lagi ingat saudara-saudara, Yakub baru berumur 15 tahun. Masih SMP, mau masuk SMA, mungkin dalam masa akhir balik. Sering-seringlah memperdengarkan janji Tuhan untuk anak-anakmu. Maka di usia muda mereka akan mengejar janji Tuhan, bukan mencari hal-hal yang tidak berguna. Sehingga meskipun di usia 15 tahun, Yakub sudah tahu apa yang dia inginkan. Hak kesulungan itu. Pada saat Esau lengah, pada saat itulah serangannya masuk. Yang dia minta hak kesulungan. Rekan-rekan semua, saudara, janji Tuhan apapun yang Tuhan berikan kepada Anda atau kepada anak-anak Anda, peganglah itu, perkatakanlah terus siang dan malam. Di kisah kedua juga, saya juga menyimpulkan bahwa Yakub bukan penipu. Dia adalah seorang yang taat kepada orang tuanya. Dia taat ketika ibunya meminta dia untuk memberi makanan kepada Ishak ayahnya, supaya ayahnya memberkati Yakub dan bukan Esau. Yakub menuruti Ribka, padahal ada resiko terkena kutuk pada saat itu. Jadi bukan Yakub yang menipu, ibunya lah yang punya rencana untuk menipu Ishak. Yakub hanya mengikuti apa yang orang tuanya katakan. Kisah ini terdapat dalam Kejadian 27. Waktu itu Ishak sudah sangat tua dan mendekati waktu kematian. Dia berencana memberikan berkat kepada Esau.
Sehingga dia meminta Esau berburu dan memasakkan makanan yang enak untuknya supaya dia bisa memberkati Esau. Ribka yang mencuri dengar hal itu langsung menyusun rencana untuk menipu Ishak, supaya Ishak memberkati Yakub, bukan Esau. Perhatikan saudara, teman-teman semua. Ribka tahu ada janji Tuhan yang besar buat Yakub. Maka dia berpikir bagaimana caranya supaya Ishak memberkati Yakub instead of Esau, daripada Esau. Dia minta Yakub menyamar dan Ribka lah yang memasakkan makanannya. Yakub sempat menolak. Lalu dia berkata kepada ibunya, "Tapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu." Singkat cerita, mereka berhasil dan Ishak memberkati Yakub dengan perkataan ini, "Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu." Janji Tuhan digenapi dalam hidup Yakub. Tuhan memberkati usaha mereka. Saudara, mereka adalah pengejar janji-janji Tuhan. Meskipun resikonya adalah terkena kutuk. Tapi buat mereka, buat Ribka pada saat itu, lebih baik mereka terkutuk daripada tidak menerima janji Tuhan. Saudara, dalam hubungan Anda dengan Tuhan, jangan malu-malu untuk mengejar janji Tuhan. Dia senang ketika janjinya dikejar dan ditanyakan, apakah Tuhan mengutuk Ribka dan Yakub karena kejadian itu? Tidak sama sekali. Tuhan malah memberkati dengan limpah. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini kepada Anda. Kejarlah janji Tuhan. Jangan takut-takut datang kepada Tuhan untuk menagih janji Tuhan. Kalau anak saya menagih janji saya kepada dia, saya nggak akan marah. Saya bahkan akan merasa sangat sedih kalau saya tidak bisa memberikannya. Saya saja, ayah yang jahat, berpikir begitu baik untuk anak saya. Apalagi Bapa kita yang di surga, yang sangat baik. Dia pasti akan sangat senang ketika kita menagih janjinya kepada dia. Lebih baik kita menagih janji kepada Tuhan daripada kita meminta kepada setan. Hari ini saat Anda melakukan aktivitas Anda, kejarlah janji Tuhan untuk pekerjaan Anda, untuk bisnis Anda, untuk keluarga Anda, untuk pelayanan Anda, untuk keuangan Anda, untuk kesehatan Anda, dan mungkin juga untuk bangsa Anda. Dan saya yakin Tuhan akan menggenapi janjinya, karena janjinya ya dan amin. Anda akan dibuat berhasil dalam apapun yang Anda kerjakan hari ini. Mungkin Anda saat ini merasa karir Anda mentok, penyakit Anda nggak sembuh-sembuh, semua kondisi tidak menyenangkan, tapi percayalah saudara, tagihlah janji Tuhan, kejarlah Tuhan. Engkau adalah para pengejar janji Tuhan. Tuhan akan menggenapi janjinya. Dia akan memberkati engkau luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bila Anda memiliki beban doa, silakan tulis di kolom komen Instagram video ini. Saya akan berdoa untuk Anda. Mari kita mau berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, bahwa kami adalah para pengejar janji Tuhan. Meskipun kondisi tidak memperlihatkan sesuatu yang baik, segala sesuatu sepertinya suram, tidak ada sesuatu yang baik yang kami lihat, tapi kami mau berpegang teguh kepada janji Tuhan. Kami mengejar janji Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan menggenapi janji yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami berdoa Tuhan, buat setiap saudara-saudara, rekan-rekan kami yang mendengarkan saat teduh ini, program bekal hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami memberkati mereka. Kami mengurapi mereka Tuhan.
Kami memberikan kuasa yang daripada Tuhan buat mereka, Tuhan. Biarlah hari ini mereka boleh berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Apapun yang mereka sedang kejar, Tuhan. Apapun yang sedang mereka lakukan. Kami berdoa supaya keberhasilan daripada Tuhan ada atas mereka. Ada hikmat Tuhan untuk memberikan solusi-solusi buat hidup mereka. Solusi-solusi buat pekerjaan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan dan dikasihi sesamanya. Mereka menjadi orang-orang yang bersinar dimanapun mereka berada, Tuhan. Di tempat kerja mereka, mereka memperlihatkan bahwa mereka memiliki Tuhan yang luar biasa. Sehingga apapun yang mereka lakukan bisa berhasil. Bila ada yang sakit saat ini, kami berdoa, sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka, Tuhan. Sembuhkan mereka. Tidak ada satu penyakit pun yang sanggup bertahan dengan kuasa darah Yesus. Oleh bilur-bilurnya mereka sudah sembuh di dalam nama Yesus, Tuhan. Bila ada yang kesulitan ekonomi, kami berdoa kelimpahan yang daripada Tuhan dicurahkan atas mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, tidak pernah membiarkan umatnya meminta-minta roti, Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati mereka dengan limpah. Bila ada keluarganya yang belum dimenangkan bagi Tuhan, bila ada keluarganya yang ada berbagai masalah dalam keluarga, kami berdoa supaya ada kasih Tuhan yang dicurahkan atas anggota keluarga mereka, supaya anggota keluarga mereka boleh mengenal Tuhan. Dan berdoa supaya hubungan antara keluarga boleh dipulihkan di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Amin. Saya juga ingin berdoa buat rekan-rekan yang belum tahu apakah Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mau menerima saudara atau tidak. Saya ingin berdoa buat Anda, ikuti doa saya, dan biarlah Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya tidak tahu apakah Engkau mau menerima saya atau tidak. Apa Engkau mau mengasihi saya atau tidak. Tapi saya ingin bersamamu, Tuhan. Saya ingin bisa dekat denganmu, Tuhan. Karena itu ampunilah dosa-dosa saya, Tuhan. Dan masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Biarlah saya bisa merasakan kasih-Mu yang besar itu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Anda sudah diselamatkan. Anda sudah diterima oleh Tuhan Yesus. Anda bisa bergaul karib dengan Tuhan. Bacalah Alkitab Anda. Bila Anda belum memiliki Alkitab, download Alkitab di Play Store. Lalu bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya ingin berdoa, ingin memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Amin. Amin, puji Tuhan, luar biasa, kasih Tuhan buat kita, keajaiban Tuhan buat kita. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari besok di jam yang sama. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberikan kemenangan kepada Anda untuk menjadi bekal hari Anda sepanjang hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan.